Halo semuanya yang menonton video ini. Nah, kali ini saya akan menjawab request kalian. Di video saya sebelumnya, saya punya video berjudul 5 pertanyaan untuk mahasiswa baru. Dan di bawah ternyata banyak yang view, teman-teman. Nah, jadi ada yang komen ke saya bahwa, "Kak, tolong dong jurusan PGSD PAUD." Nah, ada juga yang komen, "Kak, tolong dong jurusan psikologi." Ada juga, "Kak, tolong dong jurusan manajemen," dan sebagainya. Nah, dari semua itu, saya memilih satu jurusan yang untuk saya, apa namanya, bicarakan atau diskusikan di sini, yaitu jurusan psikologi. Nah, channel ini punya segmen baru namanya unboxing jurusan, teman-teman. Nah, segmen pertama bukan segmen pertama, episode pertama, nah kita kedatangan bintang tamu yang khusus saya datangkan, dari jauh-jauh ini, dari Palembang. Nah nah untuk membahas jurusan psikologi. Karena yang banyak, like-nya ini jurusan psikologi, teman-teman, dari komen yang di bawah-bawah ini. Nah, perkenalkan, narasumber kami, yaitu Kak Yoel Tulustiawan sebagai, lulusan dari jurusan psikologi. Halo, beri tepuk tangan untuk beliau. Saya sangat excited nih, karena memang ini segmen yang mungkin ditunggu-tunggu sama adik-adik kita. Halo Pak Yoel, Kak Yoel. Nah, Halo, hai. ayo Kak Yoel bisa saya ceritakan sedikit Ya, tentang Kak Yoel ya. Kalau misalnya boleh, boleh, salah, boleh. nanti tolong diralat. Nah, Kak Yoel ini studi di S1 psikologi, benar ya Kak ya? Di Iya, UKSW. benar, benar. Dan dia sudah lulus dan juga berkarir sesuai dengan bidangnya. Wah, ini kan penasaran kan teman-teman, jurusan psikologi ini seperti apa? Benar kan Kak Yoel? Iya, benar sekali. Nah, coba diperlengkapi untuk perkenalannya, panggilnya Bro aja ya biar casual gitu ya. Walaupun dandanan kita pakai jas tapi kita kita ngobrolnya casual aja ya, Bro. Oke, oke, bro, oke, oke. Oke, Iya, mantap. Bisa dilanjutkan, Bro. oke. Dilanjutkan perkenalannya ya. Iya, Ya, jadi saya Yoel Tulustiawan. Dulu tahun 2010, angkatan tahun 2010 dari S1 Psikologi UKSW, Salatiga. Adapun saat ini saya eh, stay di Palembang. Ya, jadi saya eh, seorang seorang ya pengusaha lah bisa dibilang seperti itu saat ini. luar Jadi biasa. melanjutkan usaha orang tua dan juga ada usaha-usaha yang saya kelola sendiri. Dan sebelum daripada itu saya juga bekerja, yang mana bekerja di HRD karena saya kebetulan sarjana psikologi. Jadi salah satu daripada arah bidang bidang apa ya bidang bidang pekerjaan, alokasi bidang pekerjaannya adalah HRD, dan saya menjadi HRD ya kurang lebih 5 atau 6 tahun lah, kurang lebih seperti itu, di beberapa Mantap. perusahaan. Nanti ya di beberapa perusahaan yang ada di ya ada yang di Palembang, waktu itu juga pernah di Palembang, ada yang kerja, ada yang di Jakarta, ke Sulawesi Utara, Bitung juga, terus ke Ungaran Sari Jerman, ada di Ungaran gitu. Wah, mantap nih. Jadi memang Ya, untuk karirnya itu begitu. udah luar biasa ya. Maksudnya sudah kemana-mana ya, melalang buana ya. Walaupun baik itu di dalam Pulau Eh, Jawa atau di luar Pulau Jawa gitu ya Kak ya. Ya ya, Bro ya. ya kalau dibilang luar biasa juga enggak juga sih bro sebenarnya. Biasa aja sih sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan itu sudah apa ya? Ya puji Tuhan nggak sempat nganggur lama. Puji Tuhan nggak yang nunggu-nunggu kayak gitu. Jadi ya puji Tuhan, Tuhan percayakan bisa kerja di beberapa perusahaan itu tadi Mantap. gitu. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, pasti udah banyak yang apa namanya lihat dan mungkin makin penasaran gitu ya. Apa kita akan bahas di apa namanya Zoom kita ini? Karena memang ini pandemi, sebenarnya kita enaknya kan Oke. ngobrol langsung. Cuman karena pandemi, ini segmen kita buat via Iya. Zoom. Jadi bisa menjangkau seluruh relasi kita yang mungkin berbeda-beda jurusan. Nah, tujuannya dari Iya. segmen ini sebenarnya untuk
mengedukasi adik-adik kita yang mereka itu kesulitan untuk apa namanya mencari informasi terkait jurusan-jurusan di fakultas yang mereka nanti mau kuliah gitu ya, mau mereka ambil gitu ya. Jadi mereka tanya di dalam apa Iya. namanya komen, mereka penasaran gitu, pengen tahu. Nah, saat ini kan topiknya membahas masalah jurusan psikologi nih, bro. Nah, jadi Oke, ada 5 oke. pertanyaan yang nanti gua lontarkan ke lu, ya kita manggilnya lu gua biar lebih casual Oke. ya, jadi lebih santai ya. Iya ya, Sebenarnya walaupun kita lebih pakai enak jas kayak ya kita gitu. santai aja, Yoi. mantap ya. Nah, jadi Yoi. poin utamanya tadi, jadi untuk mengedukasi adik-adik. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama, bro. Oke, Dulu ya. pas waktu Bro Yoel ini memilih jurusan psikologi, pas keluar dari SMA, terus kan pasti pikirin apa ini yang bakal dipilih untuk masa depan nih, untuk seumur hidup ini pasti pilihan yang Oke. sulit kan ya. Jadi apa yang Iya. membuat Bro Yoel ini memilih jurusan psikologi dibanding jurusan yang lain pada waktu itu? Jadi bukan sekarang ya, pada waktu itu Iya, belum tahu apa-apa gitu ya. Kenapa memilih iya, iya. jurusan psikologi? Oke. Jadi dulu itu setelah ya SMA ya, setelah SMA kan di sekolah itu ada sebelum lulus jadi semester Ya. satu masih semester satu tuh ada apa namanya, eee, tes kemampuan bakat ya. Jadi tes Oh. mana paling dominan salah satunya itu adalah di arah jurusan, yaitu alokasikan ke yang, berhubungan dengan psikologi, komunikasi, dan, saya lupa sih jelasnya apa gitu. Cuman waktu itu, kenapa berminat ke psikologi ya karena pengen cari pekerjaan yang hubungannya itu bisa ada, apa ya, sebutannya mungkin kerja sosialnya gitu. Karena saya suka, Hmm. di dunia sosial kayak gitu, Ya. kerja di bidang sosial kayak gitu. Jadi akhirnya, eee, carilah yang mendekati atau mungkin yang poinnya banyak di arah sana. Nah, waktu itu ya sebenarnya ambil jurusan psikologi itu detail gambaran umumnya itu belum begitu tahu sih waktu itu seperti apa, bagaimana, nanti kerjanya juga seperti apa juga belum begitu tahu. Yang saya tahu waktu itu karena memang saya itu dari SMA itu pengennya, kedokteran, jadi waktu SMA kan pindah sekolah. Nah, waktu pindah sekolah, ternyata masuknya nggak boleh ke IPA, wajib ke IPS di sekolah tersebut ketika pindah. Ya, Jadi ya. nggak boleh ambil. Jadi mimpi saya untuk ke dokteran itu kan akhirnya gugur tuh. Jadi Pupus kan ya. saya putar otak bagaimana caranya, ya pupus. Jadi putar otak bagaimana caranya supaya dapat jurusan yang juga arahnya mirip-mirip ke situ. Saya kira psikologi itu adalah eh, apa namanya, ya alokasinya bisa jadi dokter jiwa kayak gitu. Saya juga salah Oke. waktu itu. Oke. Jadi mikirnya adalah dokter jiwa kayak gitu. Jadi ternyata waktu pas kuliah psikologi ternyata beda. Beda dalam arti kata bukan proyeksi ke sana Oh, ya, ya. walaupun tetap ke arah dunia Mhm. sosial Nah, juga. oke, berarti berarti sini Seperti itu. yang saya tanggap bahwa Bro Yoel ini Heeh. memilih jurusan psikologi sebenarnya, belum 100% memahami gitu ya, sebenarnya jurusan psikologi Yoi, ini output-nya yoi. apa. Nah, itu Benar, sebenarnya benar mungkin sekali. ini yang dialami teman-teman adik-adik kita yang mungkin nonton video ini ya. Mereka mungkin Heeh, ngerti psikologi itu heeh. sebuah jurusan perkuliahan, tapi nggak ngerti sebenarnya 100% itu nanti output-nya Iya, apa. Nah, untuk iya. lanjut pembahasan ini ada pertanyaan keduanya langsung aja ya, Oh, Bro. boleh, boleh. Iya. Nah, Gimana, jadi gimana, Bro? pertanyaan keduanya ini adalah, perbedaan antara realita, ya kan, Oke. setelah, kuliah dan Iya. sebelum kuliah. Nah, jadi kan sebelum kuliah nih realitanya nggak ngerti 100% nih psikologi apa, tapi setelah masuk Oke. kuliah dan belajar, realitanya ternyata seperti apa ini, Bro? Nah, ini menarik, Bro, coba dibahas, Oke. Bro. Iya, iya, iya. Jadi psikologi itu waktu pas saya pertama iya ekspektasinya adalah itu tadi kan pengen ke alokasi ke, psikiatri. Sedangkan psikiatri itu ternyata harus ambil S1 kedokteran baru bisa ambil S2-nya ke psikiatri. Atau, Mmm. ada jurusan yang, apa namanya, profesinya ke arah ke psikiatri seperti itu seperti itu. Sedangkan kalau psikologi proyeksinya bukan arah ke sana, kayak gitu kan. Akhirnya tadi seperti yang saya bilang tadi adalah saya putar otak dan sebagainya,
saya mikir, loh kok gini dan lain sebagainya, jadi bagaimana ya? Nah, ternyata ada jurusan-jurusan tertentu setelah kuliah itu, kan di sana ada mata kuliah tuh di apa Ya, namanya, ya, betul. mata Di kuliah. psikologi. Dari mata kuliah yang ada mata kuliah training, ada Mhm. mata kuliah alat tes psikologi, ada mata kuliah, apa namanya, psikologi industri organisasi dan lain sebagainya. Oh, iya, iya, Dan iya. di situ juga ada psikologi sosial, psikologi, perkembangan dan lain-lain lah, seperti itu. Jadi akhirnya setelah saya belajar dan saya ada di sudah di ini nih, sudah di apa Masuk ya? namanya, sudah masuk dan saya sudah kuliah, itu saya akhirnya, eee, punya ketertarikan di berbagai bidang yang ada tadi. Yang memang Iya sih. condongnya salah satunya memang ke psikologi industri organisasi, Oke, seperti itu. oke. Nah, di psikologi industri Mhm. organisasi tersebutlah saya akhirnya, eee, ya mengambil mata kuliah pilihan tersebut, terus lalu saya juga, apa namanya, banyak belajar, ya intinya banyak belajar hal lain lah, di luar yang berhubungan dengan psikologi industri dan organisasi. Oh, Yang iya, iya. mana selain daripada itu adalah, ya berorganisasi tentunya, Mmm. seperti itu, Oh, betul. Ya menarik banget ya, berarti begitu. ketika masuk pun Iya, ternyata psikologi itu dibagi menjadi banyak, apa ya, banyak pelajaran atau sekali. jurusan juga gitu ya? Iya, Jadi bukan iya, orang tahu psikologi itu HRD atau psikologi itu iya. langsung counseling orang yang Heeh, stres gitu ya, ternyata ternyata masih banyak juga iya. jurusan di dalam psikologi itu ya. Nah, Benar, berarti, benar, benar. Bro Tapi Yoel tuh gini, Bro. ambil gimana gimana? Iya, tapi gini, Bro. Mhm. Di psikologi sendiri, S1 psikologi itu tidak ada penjurusan khusus. Oh, Jadi ya, perlu ya. diketahui bahwa di psikologi yang, ya tentunya psikologi UKSW ya. Kalau saya Mhm, kan mhm. dulu Oke, di oke. S1 psikologi UKSW. Saya nggak tahu di apa namanya, di kampus yang lain, di universitas yang lain. Cuman di UKSW, di Universitas Kristen Satya Wacana, itu S1 psikologinya itu tidak ada penjurusannya. Jadi maksudnya nanti outputnya lulus langsung jadi apa-apa gitu, nggak ada. Tapi memang ketika dia Mmm. ambil S2, di situ lebih spesifik nanti, seperti Oh, gitu. itu. Jadi memang Jadi heeh, S1 psikologi nggak ada jurusannya, nggak ada jurusan, oke. outputnya ya tetap sarjana psikologi, gelarnya SPSI Oh, gitu. noted, berarti di psikologi Iya, ini semua dipelajari ya? Nanti output-nya mereka mau semua spesialis dipelajarin. di mana, jadi kayak kayak kedokteran nih, ada namanya kedokteran umum, Iya, nanti dia ambil spesialis begitu ya? iya, Oh benar iya, berarti sekali. harus dipelajari Iya, semua mata kuliah yang, apa namanya, umum lah istilahnya ya, dari iya, nanti iya, output-nya ke HRD iya, bisa segala macam, oke. Nah langsung, bisa, iya. kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih, Boleh, apa boleh, Bro Yal, boleh. jadi tadi sudah menjawab ya, realitanya ternyata beda dan ternyata lebih sulit dari yang Iya, dibayangkan gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga ini, langsung kita lompat ketika Bro Yoel, lulus nih ya. Jadi udah mendapat gelar oke, sarjana psikologi, berarti apa tuh, oke. SPSI ya? Berarti ya, bener ya? SPSI, iya, iya, SPSI ya? Nah gitu. Setelah mendapat iya. gelar itu, nah terus, pengalamannya untuk bekerja ya, tadi kan udah dibahas sedikit. Nah, pengalamannya Oh setelah iya, mendapat gelar itu terus bekerja, apakah sesuai dengan bidang Bro Yoel? Nah, coba diceritakan secara singkat aja Bro Yoel. oke, baik. Jadi, waktu setelah selesai kuliah, karena Mhm. saya memang tadi di kuliah di kampus, maksudnya, fokusnya memang ke psikologi industri organisasi, saya mencari pekerjaan yang mana pekerjaan psikologi industri organisasi adalah salah satunya adalah HRD. Oh, ya, Jadi ya, ya. saya melamar di bagian itu, yang mana kalau si S1 psikologi itu sendiri itu punya, ya biasanya itu punya spesialisasi di alat tes psikologi, yang mana alat Mhm. tes psikologi ini diperuntukkan bagi, untuk seleksi, asesmen dan, Oh. eee, iya, jadi untuk proses asesmen awal karyawan masuk, seleksi, rekrutmen dan lain sebagainya. Jadi memang ke HRD rekrutmen. HRD sendiri ada Oh. banyak lagi, seperti itu. Oh, Cuman gitu. untuk apa namanya, untuk porsinya lebih ke HRD rekrutmen. Oke. Ya, itu dipilih sama diri sendiri sih, maksudnya itu hanya diri sendiri yang mau kemana. Bisa juga sarjana psikologi yang bukan, nggak harus ke rekrutmen kayak gitu. Cuma karena saya tadi kebetulan, fokusnya di psikologi industri organisasi, lalu kemudian, kerja di arah HRD, jadi lebih spesifiknya ke HRD rekrutmen, Mmm. Oh, begitu. gitu. Jadi
begitu bro. pengalaman setelah lulus langsung mendaftar di bidang eh, XR ya atau HRD ya kalau di Iya, perusahaan itu ya. iya, Oke, nah mungkin teman-teman atau adik-adik yang menonton video ini mungkin gambaran besarnya itu ya psikologi HRD, ternyata juga ada lain-lain ya, maksudnya ada jalur lain iya. untuk lulusan psikologi ke psikologi bukan HRD. Kalau bisa dikasih contoh nggak sih misalnya jurusan lain itu apa Heeh. biar teman-teman pada tahu gitu loh, nggak cuma HRD aja gitu. Apa Jurusan penempatannya? lain atau Nggak, maksudnya alokasi alokasi ya. pekerjaannya lulusan psikologi Oke, selain XR. oke. Ada Oh nggak yang banyak, banyak. ya yang ini aja yang Jadi mainstream aja, yang mainstream yang sering orang mainstream. heeh, Sebenarnya kalau mainstream, ya mungkin aku ceritain ya sedikit. Jadi ya ya. kalau kalau sarjana psikologi itu kan eh, bisa mau lanjut S2, bebas ya. Orang mau lanjut Mhm. S2 terus diambil gelar profesi psikolog, atau dia mau ambil S2 sains yang alokasinya lebih ke sains psikologi. Lalu juga bisa ke, kalau dunia kerjanya ya tentunya arahnya kalau dia cenderung ke sosial ya berarti mungkin jadi masuk ke dinas sosial. Ada juga Oh dinas ya sosial ya. yang ngurusin untuk arah psikologi untuk dinas sosial. Yang suka Mmm, anak-anak bisa ikut ke apa namanya psikologi anak. klinik-klinik, mungkin klinik, ada klinik ya, ada klinik untuk rehabilitasi autis, ADHD Ya dan lain ya ya. sebagainya, anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Lalu juga untuk yang ke training dan development. Nah, itu juga Mmm, ada. Jadi ada yang khusus training dan development, nanti bisa arahnya ke sana juga, bisa untuk mmm, HRD-nya mungkin ke HRD training and development kayak mmm. gitu. Jadi Itu beda yang lagi itu. R&D Jadi itu bisa ya? ke TND bukan R&D. R&D, oh ya. Iya, lalu ke berikutnya adalah ya itu tadi HRD rekrutmen juga bisa seperti itu. Oke. Andai kata pun tidak, arahnya tidak ke sana juga, ya sebenarnya pekerjaan yang kita nggak tahu ya. Mhm Setelah mhm. kita lulus kita nggak ngerti kita mau kerja di mana juga nggak tahu. Oh iya, betul betul. Mungkin nggak taunya itu banyak faktor, ya Mhm. gitu. Jadi nggak taunya banyak faktor. Tapi kalau memang jurusan normalnya arahnya itu rata-rata ke arah yang sana. Seperti itu. Oke Andai oke. kata pun mau kerja di perbankan juga ada, banyak juga yang Mhm. akhirnya juga kerja di perbankan misalnya, atau kerja di apa namanya industri lain lah seperti itu, yang arahnya mungkin bukan ke dunia yang nggak ada hubungannya sama psikologi sama sekali, juga juga banyak Mhm. sebenarnya kayak gitu. Tapi pada umumnya berarti kok saya bisa simpulkan bahwa jurusannya Uh, itu lebih ke mengelola SDM ya, sumber daya manusianya ya, satu mengelola perusahaan sumber itu daya ya. manusia. Kan kalau misalnya tadi Iya, ke anak berarti kan mengelola sumber daya manusia pada anak-anak. Jadi kalau perusahaan sumber iya, daya manusia dari karyawannya. Betul ya? iya. Oh, seperti itu. Jadi Karena psikologi sendiri oh, kan berhubungan dengan manusia, Kak. Itu, ya Bro. betul Jadi betul. memang karena hubungannya dengan manusia, jadi pekerjaan yang tentunya ya selama kita bekerja dan berhubungan dengan manusia sebenarnya, walaupun secara apa ya, secara sebagian kecil ada nilai-nilai psikologi di sana pun dia tetap tetap gunakan gitu. Jadi sebenarnya luas sekali sih. Setelah ambil Mhm. S1 psikologi itu bebas, luas sekali, dan nggak harus Oh, kerja di HRD, dan nggak harus jadi mhm. HRD. Karena Oke. nggak semua orang punya passion di situ, kalaupun dia sudah kuliah di situ, belum Mhm. tentu. Oke oke. Karena Nah, banyak juga teman-teman yang seperti itu. iya iya sih Iya, temen gue juga banyak yang iya, lulusan psikologi tapi kerjanya juga ada di marketing. Itu kan hubungan sama manusia iya, juga kan. Ada yang benar di sekali. konsultan satu Iya, bidang, hukum gitu. uh-uh, Dia ngambil S2-nya benar. hukum. Oh, Uh-uh. tapi begini, Bro Wel, alangkah Oke, baiknya kita ambil langsung S2 dulu atau kita masuk bekerja dulu di psikologi terus kita ambil S2 atau oh, bagaimana ya? Lebih baiknya oke, menurut baik. menurut Bro Yoel. Lebih baiknya ya. Mhm. Oke, jadi kalau sependapat saya adalah, menurut pendapat saya adalah itu sebenarnya tidak ada patokan khusus ya, yang pasti tidak ada Mmm, patokan khusus. ya ya Tapi ya. kalau ditanya seperti itu, menurut saya ya dikembalikan lagi ke orangnya, gitu. Mmm, Maksudnya si orang ini, si apa namanya, setelah lulus sarjana psikologi, apakah dia mau ambil S2 langsung juga bisa, ya apakah dia ya mau ya. kerja langsung juga bisa. Jadi bebas sebenarnya.
Tapi Mhm. tetap dipikirkan apa yang menjadi, ya tentunya harus matang gitu ketika Mhm. memilih dan merencanakan itu. Ya. Saya dengar kan memang Karena kalau S2 juga kan ada heeh, prakteknya ya, betul nggak sih? Ada ada prakteknya, ada. jadi kan mungkin lebih S1 lama juga daripada ada. oh begitu ya? S1 juga ada. Mhm. S1 juga ada. Jadi seiring berjalannya waktu ini kebetulan kalau S1 psikologi di UKSU juga saat ini juga ada PKL kayak Begitu gitu. begitu. Rata-rata di Praktek ya semua heeh. fakultas apa semua universitas di Indonesia mungkin ada prakteknya atau cuman UKSW ini? Enggak kalau ditanya detailnya saya nggak begitu tahu ya. Cuman Mhm kalau mhm. yang saya tahu karena saya kuliah di UKSU dan masih mengikuti beberapa perkembangan di sana, di UKSU sih sudah ada PKL-nya Mhm. walaupun zaman saya dulu tidak ada gitu. Mhm, oke. Karena ini kan Jadi memang hubungannya kan sama heeh, manajemen manusia ya, harusnya memang harus ada iya, praktek gitu ya. Karena tidak bisa benar jadikan benar. uji coba manusia. Jadi Iya, harus nggak ada bisa. prakteknya ya. Oke. Semakin banyak pengalaman dan jam terbang tentunya semakin Mhm. membuat orangnya itu semakin lebih matang dan lebih paham, Oke. Oke, Bro, gitu. mantap. Iya Nah, ini iya ini iya, ada gitu. pertanyaan keempat nih. Nah, Oke tinggal oke kurang oke, 2 sip. pertanyaan. Nah, pertanyaan keempat ini masih ada hubungannya sama yang tadi nih, Bro, lebih seru nih. Oke, baik. Nah, jadi Oke oke. pertanyaan keempat ini, tanggapannya Bro Yoel terhadap teman-teman yang dia udah lulus psikologi tapi melenceng gitu ya, Mhm, melenceng kerjanya oke itu bukan arahnya psikologi, misalnya teknikal oke industri atau apa gitu-gitu. Menurut Bro Yoel gimana? oke. Apa Melenceng itu nggak gimana? sayang gitu ya? Maksudnya sangat Melenceng bertolak heeh, belakang dengan apa namanya, dengan mhm, jurusannya gitu ya, yang lulusan oke. psikologi gitu. Apa ya, Contohnya misalnya gimana? contoh Misalnya heeh, contohnya misalnya nih, eee, eee, apa, lulusan psikologi tapi kerjanya jadi, accounting misalnya gitu ya, ya kan? misalnya ya, Bisa jadi accounting misalnya, atau dia oke. kerja di perusahaan bagian, marketing. Marketing kan sebenarnya juga Mmm, bukan lulusan psikologi mmm, sebenarnya gitu. Yang seperti itu oke menurut Bro Yol tanggapannya seperti apa? oke. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi sih, sarjana psikologi itu tidak menutup kemungkinan harus bekerja di sektor, yang berhubungan dengan MSDM, manajemen Mhm, sumber daya manusia, ya tidak harus ya, berhubungan dengan, apa namanya, yang khusus di bidang itu. mhm, Andai kata pun mereka bekerja di bidang yang di luar itu, selama dia nyaman dan merasa bahwa dirinya punya potensi dan bisa berkembang di sana, ya nggak ada masalah sih. Sebenarnya menurut saya seperti itu. Tapi kalau orang itu ada di jurusan tersebut akan lebih baik ya, akan lebih baik. mhm, Ya, ini contoh saya pribadi sih ya, sebenarnya. Waktu saya mengalami dan tahu bahwa wah, ternyata sarjana psikologi ini ya itu pas di awal-awal sih sebenarnya, Bro. Jadi waktu pas perkenalan mahasiswa oke. baru terus nanti dijelaskan nanti bidang pekerjaannya di mana-mana, loh kok nggak ada psikiater, kok nggak ada Gitu ya? psikiatri. Wah, Jadi kaget salah ini kaget saya ya? masuk jurusan. Iya kan? Saya kan pasti wah, Heeh. tapi saya coba dulu 1 semester. Oh, ternyata ada hal yang lain kayak gitu. Oh, iya iya iya. Ada hal yang lain yang saya temukan ketika saya sudah ada di fakultas tersebut, saya sudah apa namanya, sudah berkuliah dan sudah belajar di sana, saya mendapatkan hal-hal yang apa ya, hal-hal yang lain yang ternyata saya punya potensi di situ, gitu. Nah, Oke. maka dari itu kalau saya boleh sampaikan sih, ya ini nggak bermaksud menggurui ya, cuman pengalaman dari saya pribadi adalah pertajam potensi itu, gitu. Jadi Mmm, kalau potensi itu apa namanya, apa dia dia merasa punya potensi di sana, biasanya dia akan mencari pekerjaan yang arahnya juga ke sana. Nah, iya orang yang iya iya. punya potensi dan punya fokus dan punya visi ke sana, biasanya daya juangnya juga tinggi. Ya Otomatis dia betul betul. punya daya juang untuk memperjuangkan, passion-nya dia tersebut, kayak gitu. Karena Mmm, kalau passion kan sudah berhubungan dengan kehidupannya dia betul gitu betul. kan. Jadi Cuman apapun kalau ceritanya ya. cuman ada juga orang yang menganggap begini, saya berkuliah yang penting, contoh saya kuliah psikologi yang penting saya dapetin ilmunya, tapi saya mau kerja di Mmm, marketing, saya mau kerja di marketing misalnya, atau saya mau kerja di accounting misalnya, iya karena saya iya pengen iya. membawa nilai-nilai itu ke situ, seperti itu. Bisa Mengkombinasi jadi gitu ya, juga kan, mengkombinasikan antara mengkombinasi bisa ilmu juga. psikologi dan ilmu teknikal ya. Iya, tapi Oke, memang itu terlepas itu ini juga ya, ya apa Bro ya, itu nggak bisa
disamakan ke semua perusahaan juga. Kadang-kadang Hmm, gini, hmm. maksudnya gini. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang kalau dia jurusannya psikologi memang arahnya ke situ, ke psikologi, berarti ke HRD dan lain sebagainya. Kalau jurusannya akuntansi biasanya memang ke accounting dan lain sebagainya. Memang biasanya kayak gitu ya. Ya, Cuman betul. itu terlepas dari yang ini, yang saya sampaikan terakhir ini tadi. Ya, misalnya contohnya Gitu. nih dari psikologi lulusan lulusan Ah, psikologi ke IT kan bisa aja. Mungkin jadi manajer bisa. project kan. Nah, tapi nggak ke Iya, technical mungkin ya. iya. Bukan yang teknikalnya. Sebenarnya itu kembali lagi Gitu. ke keputusan pribadi masing-masing ya. Benar, 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 benar. Ya berarti kalau Iya. saya sih bisa nambahin bahwa lebih Mm-mm. baik, maksudnya lebih baik Mm-mm. yang adik-adik ini masuk ke mau masuk ke psikologi lebih baik pelajari dulu ya. Mm-mm. Pelajari dulu Iya, benar. psikologi itu seperti apa, jangan sampai Benar. masuk baru tahu ya kan. Benar nggak? Iya, benar sekali. Jadi Apalagi zaman sekarang kan nggak hmm, kayak zaman kita dulu ya. Maksudnya secara keterbatasan informasi mungkin lebih terbatas zaman iya dahulu betul dibandingkan saat sekali. ini. Sekarang ada YouTube Saat ya. ini kan, iya ada YouTube, Iya bisa iya tonton YouTube ini kan, iya bisa betul itu. apa namanya ada YouTube, ada ya banyak lah, banyak informasi yang kita bisa dapetin dengan sangat mudah gitu. Iya, keren Ya banget gitu nih. bro. Keren banget penjelasannya sangat jelas ya. Mungkin ini kalau Iya dilanjutin iya. mungkin bisa sampai 3 jam atau 1 hari ini bisa mungkin ada training untuk adik-adik semua nih nanti rencana ada mau buka nggak nih Bro Yoel nih untuk konsultan Masih dalam pendidikan. perencanaan bro, masih dalam Oke, perencanaan. mantap. Tapi memang Iya. sebenarnya apa ya psikologi ini kan Mm-mm. hubungan sama sosial. Jadi kalau misalnya diri kita Iya. tidak mau nanti urusan sama sosial, ya mendingan gak usah ke Mm-mm. psikologi ya. Itu udah mungkin udah basicnya keputusan yang harus diambil ya. Benar nggak? Benar nggak sih? Kalau Benar, nggak benar tertarik sama sekali. sosial, Itu tiba-tiba ambil salah psikologi, satu, iya, itu salah satu hal yang mendasar ya. Saya ya. rasa juga benar sih. Heeh. Hmm. Atau Oh, mungkin gini, ini juga salah satu juga bisa jadi ya. Karena beberapa orang kayak sekolahnya itu atau apa bro apa berobat jalan ya orang sebutnya ya mungkin oh iya, banyak yang sebut oh kalau kuliah psikologi berobat jalan dan lain sebagainya. Juga ada iya. yang bilang seperti itu kan. Oke, Ya oke. apa namanya berobat jalan tuh juga versi itu juga beda-beda ya tergantung cara dia apa ya menangkap dan memaknai itu gitu berobat Mhm. jalan tuh maksudnya gini ada orang yang memang dia nggak suka dunia sosial karena dia Mhm. bagaimana caranya supaya dia bisa Menumbuhkan ini jiwa sosialnya. menumbuhkan jiwa sosialnya dia akhirnya kuliah psikologi ada juga yang kayak gitu kak Oke, ini gitu seru ini. Oh, berarti untuk iya apa namanya? Dia butuh benar butuh mempelajari psikologi karena dia tahu bahwa diri dia itu iya kurang dalam bersosial gitu ya. Oh, I iya see. benar sekali benar Itu jadi mungkin kategori bisa tertentu ya. dijadikan alternatif, bisa dijadikan Ya. alternatif juga sih kalau memang orang mau seperti itu. Karena juga dari case-case sebelumnya itu ada yang berhasil. Tadinya memang orangnya introvert, pendiam atau ya secara umum ya, secara adalah pendiam dan orangnya memang pemalu dan lain sebagainya gitu. Ya, ya, betul betul. Cuman setelah dia mau menumbuhkan, tapi kembali lagi ke orangnya, dia mau kuliah di apa aja kalau orangnya memang nggak punya niatan ya susah Ya, betul. gitu. Kembali lagi ke niat pribadi. Iya, Oke. niat pribadi, niat Heeh. pribadi. Nah, oke Iya. nih, ini udah lumayan agak panjang. Nah, langsung ke pertanyaan terakhir aja, Yoi. Bro Yoel. Sip, sip. Nah, Ya. jadi Oke, memang oke. di Indonesia ini kan sangat banyak Mm-mm. jurusan gitu ya. Sangat banyak Mm, mm. jurusan di perkuliahan, dari IT pun dibagi Ya. banyak, psikologi pun Mm-mm. mungkin ada di kampus lain yang berbeda-beda, ada yang mungkin ada yang Oke. ada praktek, ada yang mungkin tidak, ada yang dia Iya. harus prakteknya lama, kan itu bermacam-macam. Nah, Mm-mm. jadi Mm-mm. sebenarnya untuk adik-adik ini yang tertarik belajar Mm-mm. di jurusan psikologi, saran Bro Yoel nih Mm-mm. apa nih? Bisa diperjelas lagi dengan Oke. pertanyaan yang barusan, Baik, oke. jawaban yang barusan. Jadi kalau saran ya, saran untuk teman-teman yang mau ambil jurusan psikologi, Ya. tentunya satu itu dulu, punya apa ya, punya goal ke sana. Karena kan kuliah itu apa ya, menentukan untuk kedepannya seperti apa. Iya, betul Karena betul betul. tujuannya setelah dari SMA, entah setelah mungkin ada yang dari SMA kerja dulu habis kerja. Pokoknya intinya orang mau kuliah itu karena dia pengen punya gelar.
ya. Iya iya Yang iya. pasti satu, gelar. Gelar Ya. itu yang dimana bukan hanya sekedar gelar, karena gelar ini didapatkan dari hasil perjuangan, yang mana perjuangannya itu dihasilkan dari kuliah ini tadi kan. Tentunya kita harus Betul. berpikir bahwa bagaimana caranya ketika kita kuliah, itu kita nggak susah, kita happy, kita Mmm, ngerasa senang. I see I see. Nah, bagaimana caranya supaya happy dan senang? Tentunya kita punya ketertarikan tersebut gitu. Iya, Nah, jadi oke. kalau psikologi tentunya cari dulu. Psikologi itu nanti arahnya mau jadi apa? Mungkin solusinya gitu ya. Mau Mmm, jadi apa yang tadi yang mau sarjana psikologi itu peluang daripada bidang pekerjaannya apa setelah mhm lulus. mhm. Yang Oke. kedua, kira-kira mata kuliahnya tuh belajar tentang apa aja. Oh, I see I see. Iya. Dan tiap-tiap kampus kan juga beda-beda. Ya, betul betul. Apa namanya itu silabusnya bagaimana, kira-kira nanti mata kuliah apa yang dipelajari gitu. Jadi di googling aja sih, mungkin bisa googling, bisa cari, terus Mmm, menyesuaikan dengan diri sendiri gitu. Kira-kira kita cocok nggak ya? Saya mampu nggak ya? Kira-kira di situ. Saya merasa bisa nggak ya di sini? Nah dari situlah mhm. kita baru memutuskan untuk kita mengambil pilihan tadi gitu. Karena kalau kita asal-asal pilih, karena banyak juga teman yang akhirnya dia berhenti di tengah jalan. Iya, Nggak itu satu ada dan case juga. nggak dua. Ha-ha. Betul betul. Ada tiga, ya banyak lah. Pokoknya ada banyak banyak teman yang akhirnya berhenti di tengah jalan karena berhentinya bukan karena dia nggak punya nggak punya dana untuk ngelanjutin, ya, Mhm. Iya iya. tapi dia berhenti karena nggak merasa passionate di situ, nggak ada punya passion Demotivasi di ya? situ, Demotivasi motivasinya diri nggak, sendiri ya? demotivasi, Betul iya betul betul. demotivasi. Bukan karena kesulitan mata kuliahnya loh ya. Jadi Iya sebenarnya iya mata iya. kuliah itu nggak ada yang sulit sih. Menurut saya nggak ada yang sulit yang Ya, oh ya. bagaimana nggak ada. Betul betul betul. Karena ada rule-nya kan. Ada Mmm, rule-nya, ada standar pencapaiannya, ada ya dari silabus kan kita bisa belajar kayak gitu. Ya kembali lagi kalau kalau intinya adalah mempertajam ketertarikan kita dulu. Kalau kita tertarik oke. dengan dunia itu, otomatis kita punya passion di situ dan kita punya daya juang untuk memperjuangkan sampai tuntas dan selesai. Oke. Begitu. Jadi menimbulkan ketertarikan dari diri sendiri Iya, terhadap jurusan itu menimbulkan gitu ya? ketertarikan. Oke, Iya, benar sekali. tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa setelah kita tertarik, Heeh, kita masuk ke jurusan mhm, psikologi, kita berkuliah mhm, 2 semester atau 3 semester, ternyata tantangannya mhm. semakin berat nih ya. Nah itu Iya, jadi itu pilihan kita, atau kita mau lanjut, atau kita mundur gitu ya. oke. Benar Cuman ya benar sih. sangat disayangkan kalau mundur gitu loh ya. Udah ada hasrat tapi tidak Iya, bisa memperjuangkan, akhirnya, iya, waktu juga sudah kepakai, dana juga sudah mhm, terbayar, perkuliahan mahal-mahal, orang tua iya, ternyata mundur. Wah ini iya. jadi klien klien psikolog juga nih orangnya ini, mahasiswanya. Bukan jadi bukan jadi apa apa namanya, konsultan, malah jadi apanya, pasiennya. Oke, Royal. Nah, Nah, iya iya, ini udah 5 pertanyaan, sarannya luar biasa banget, dan mungkin di sini oke. adik-adik juga mungkin penasaran gitu ya. Kalau misalnya mereka Mhm, penasaran, berarti kan bisa kontak-kontak sama alumni psikologi dimanapun, supaya mereka bisa iya, bisa tanya langsung dengan orang yang sudah pernah benar benar. belajar gitu ya. Salah satu Iya, solusinya benar. ya, bukan cuman browsing aja, mungkin komunikasi sih menurut, Bisa gua. bisa. Iya iya. Ya mungkin Om Yol bisa kasih tahu, apa namanya, alamat, Instagram-nya gitu kan, biar nanti teman-teman mungkin ada yang tertarik gitu, bisa Oke, bisa diskusi atau bisa, ngobrol DM gitu kan, "Oh Kak Yoel gimana?" Gitu. boleh boleh boleh. Apa Kak nama Iya. Instagram-nya Kak Yoel? Yoel Tulustiawan, Kak. Kak lagi, Bro, sorry. Oke, @yoel_tulustiawan ya. Yo iya. Oke, ini teman-teman nanti bisa follow Instagram Kak Yoel di bawah ini ya. Wah, Iya. oke, luar biasa. Nah, satu Oke. lagi, satu, Oke. sebutkan, apa namanya, Hmm. kata-kata, apa ya, kata-kata motivasi untuk adik-adik, Oke. apa, moto hidup Wih, Bro Yoel gitu ya, moto hidup moto Bro Yoel hidup. untuk supaya adik-adik ini juga belajar gitu dari moto hidup Bro Yoel.
Motivasi. Bukan motivator, bro. Ya bukan, maksudnya kan setiap orang punya moto Iya, hidup ya kan. iya sih. Nah, Iya, iya, kira-kira iya. apa nih moto hidupnya Bro Yoel? Iya, do the best aja sih, berikan yang terbaik aja. Oke. Itu sih. Oke, itu Karena dengar. setiap hidup itu butuh, iya, hidup itu butuh memberikan yang terbaik. Karena yang sudah dipersiapkan dengan baik aja kadang-kadang masih meleset. Apalagi Apalagi tidak mempersiapkan. tidak bersiapkan, ya That's right. seperti itu. Luar biasa perbincangan malam hari Gitu. ini. Ya. Oke, teman-teman, adik-adik yang menonton video ini, Iya, yang sudah komen di video YouTube sebelumnya, yang minta-minta tentang jurusan psikologi, semoga terjawab semua ya. Ya walaupun tidak terjawab semua, tapi seenggaknya bisa menjadi referensi kalian semua untuk iya. memilih jurusan psikologi. Kalau bisa milihnya jangan ikut-ikutan teman-teman. Milihnya Benar. serat ya kan. Ada kemauan dari Iya. diri sendiri supaya ketika sudah masuk tetap berjuang dan bisa menggapai gelar S1 dan diterima perusahaan dengan gelar sarjana S1 psikologi. Oke, Bro Yoel, terima kasih atas waktunya. Waduh, luar biasa sekali ini, sungguh penghormatan terhadap channel ini, bisa ngobrol langsung sama Bro Yoel. Oke, mungkin kalau kita mau bahas jurusan psikologi lebih lanjut bisa undang lagi ya Bro Yoel Kulistiawan ya. Boleh. Oke, karena banyak jurusan di Indonesia ini, jurusan kampus di Indonesia nih. Banyak sekali. Itu ada sekitar 250 jurusan. Jadi saya harus undang 250 orang ini. Iya. Oke, ya semoga diundang Pak. Ya, semoga ini bisa membantu lah teman-teman atau adik-adik. Iya. Oke, terima kasih Bro Yoel. Semoga sukses selalu karirnya, keluarga juga diberkati dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Oke, amin. Baik teman-teman, sekian dari video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe dan share video ini untuk teman-teman kamu yang mau kepoin jurusan psikologi. Saya Michael Giharja dan Pak Yoel Kulistiawan undur diri. Bye semuanya.